Gigiku bergemerettakan berusaha menahan tangis. Dia tertabrak kereta api pukul 11 malam tadi. Nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal di tempat. Sekarang kami masih menunggu kedatangan kedua orang tuanya sebelum dia dikuburkan. Maaf ya, nenek belum sempat mengabarimu. Tangis nenek Anti pecah. Perlahan kupeluk tubuhnya. Air mataku pun tak mampu lagi kubendung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Arwah Sahabat. Ya, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, agar segera mensubscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan dapat menceritakan cerpen-cerpen horor lainnya. Baik, langsung saja kita bacakan ceritanya. Tiba-tiba aku terhenyak dari tempat tidur. HP yang kuletakkan di meja belajar bergetar. Lalu kemudian kurahi jam waker yang ada di meja kecil di samping ranjang. Jam setengah 12 malam. Aku beranjak dari ranjang, melangkah menuju meja belajar. Aku girang saat mendapat nama Anti tertera di layar HP. Halo, Ti? Kok kamu pindah gak bilang-bilang sih? Sambarku tanpa menunggunya bicara duluan. Tidak ada suara. Hening. Halo, Anti? Halo, Anti? Kali ini samar ku dengar suara isak tangis tertahan dari seberang telepon. Anti, kamu kenapa? Kok nangis? Isakannya terdengar lebih jelas. Anti, ayo cerita dong. Kenapa? Kok kamu nangis sih? Riz, aku lega mendengar suaranya. Aku mencoba menenangkannya. Di beberapa menit berikutnya, kami saling terdiam. Kutajamkan pendengaranku untuk memastikan kalau dia sudah baik-baik saja. Riz, ibu sama bapakku, ia mengambil jeda. Semenjak bapakku ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi, ibuku selalu uring-uringan terus. Dia gak peduli lagi sama aku. Dia ninggalin aku. Rumah udah disita. Lanjutnya sambil terus terisak. Iya, tadi pagi aku ke rumah kamu dan baru tahu kalau rumah itu udah kosong sekarang. Terus kamu gimana sekarang? Sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi, Riz. Hidupku berantakan. Gak ada lagi yang peduli sama aku, Riz. Aduh, jangan ngomong gitu dong, Anti. Masih ada aku kan. Sekarang kamu tinggal di mana? Ayo, ngomong dong, Ti. Aku mau ketemu nih. Tiba-tiba teleponnya terputus. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kuletakkan kembali HP-ku di atas meja belajar. Setelah mendengar ceritanya tadi, perasaanku jadi tambah kalut dan kacau. Malam itu kembali terjaga. Mataku terus tertuju pada foto yang terpajang di atas meja belajar. Fotoku dan Anti mengenakan baju olahraga, tengah bercanda dengan senyum ceria. Ia terbilang hidup mewah. Apa yang dihadapinya sekarang pasti membuatnya sangat menderita. Dan tiba-tiba, prak, foto yang tengah kupandangi terjatuh ke lantai. Aku bergegas turun dari ranjang, memungutnya. Syukurlah, hanya kaca bingkainya saja yang retak. Kemudian ada perasaan tak tenang yang tiba-tiba menyeruak. Dan tiba-tiba, HP-ku bergetar kembali. Belum sempat kuletakkan kembali foto yang terjatuh tadi, HP-ku bergetar. Privat number. Kulirik jam yang tergantung di dinding pukul 23:55 menit. Aku enggan menjawabnya. Kuletakkan kembali HP-ku. Kubiarkan benda itu terus bergetar. Getaran pertama berhenti. Beberapa detik kemudian bergetar lagi. Kuperiksa kembali, ternyata masih privat number. Karena penasaran, akhirnya kuangkat juga. Tak ada suara. Hening.
Beberapa saat menunggu masih saja hening. Akhirnya kuputuskan teleponnya. Belum sempat aku berbalik, HP-ku kembali bergetar. Saat kuangkat sama seperti tadi, tidak ada suara. Dan itu berlangsung berkali-kali hingga membuatku menjadi dongkol. Aduh, siapa sih ini iseng banget ngerjain kok malam-malam begini? Setan kali ya. Sewatku saat HP itu kembali bergetar dan kuterima. Halo, Riz. Oh, Anti? Ini kamu Anti? Sorry. Tadi aku pikir, Riz, besok datang ya ke acara tahlilan di rumah nenekku. Suaranya pelan sekali, hampir seperti tengah berbisik. Samar ku dengar pula ia merintih seperti kedinginan. Suaranya begitu menyesakan. Tahlilan? Tahlilan siapa? Emang nenek kamu meninggal? Pertanyaanku tadi tak mendapat jawaban, karena lagi-lagi Anti kembali memutuskan teleponnya begitu saja. Semilir angin tiba-tiba saja menerpa sekujur tubuhku. Beberapa saat kemudian suara rintik hujan mulai terdengar. Aku masih memikirkan Anti ketika ku dengar suara tangis dan rintihan memilukan. Kutajamkan pendengaranku untuk memastikan kalau yang barusan ku dengar itu tidak salah. Aku kemudian mencari-cari sumber suara tadi. Suara itu berasal dari arah jendela kamarku. Rasa takut menyelimutiku, tetapi tetap ku beranikan diri untuk memastikan siapa gerangan yang menangis di bawah jendelaku malam-malam di tengah malam seperti ini. Kulangkahkan kakiku menuju jendela. Suara tangis itu memilukan dan semakin jelas. Tanganku gemetaran saat kupaksakan diriku membuka daun jendela. Dan prak, belum sempat kubuka jendelanya, angin sudah lebih dulu mendobraknya. Jendelaku terbuka lebar. Angin berembus begitu kencang, membawa serpihan air hujan yang menyembur ke wajahku. Aku berusaha menutup jendelanya kembali setelah sebelumnya kupastikan sama. Sekali lagi, tak ada orang di bawahnya. Aneh, suara tangis tadi tiba-tiba saja menghilang begitu jendela terbuka. Akhirnya kukunci kembali jendelaku. Namun, ketakutan kembali menyergap saat ku dengar kembali suara tangis yang memilukan tadi. Tanganku yang masih terpaut di gerendel jendela mendadak kaku. Suara tangis kini terdengar jelas di belakangku. Ya, aku tak salah dengar. Suara tangis yang merintih itu benar-benar berasal dari arah belakangku, di dalam kamarku. Aku mematung, tak sanggup menoleh. Riz, aku mengenal suara itu. Ia terdengar kembali menangis dan merintih. Riz, aku kesepian di sini. Dek, jantungku terasa berhenti berdenyut. Itu suara Anti. Riz, kamu masih sahabatku kan? Ia terisak. Dengan sisa keberanian yang kupunya, kuberanikan diriku berbalik. Aku tercekat. Mataku mencelot saat ku tatap sosok yang kini ada di hadapanku. Ia duduk dengan wajah menelungkup di atas lutut. Ada bercak cairan berwarna merah menempel di sekitar lehernya. Wajahnya tidak dapat kulihat, tetapi aku yakin itu adalah Anti. Ia menangis, memilukan sekali. Ingin sekali aku mendekatinya, tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Ia kemudian menongakkan kepalanya. Aku nyaris menjerit. Kedua bola matanya tergantung, hampir terlepas dari kelopaknya. Wajahnya, aku tidak bisa lagi mengenali wajahnya karena keadaannya sudah hancur, remuk, seperti habis terlindas. Cairan berwarna merah mengucur deras di sekitar kepala. Bau amis menyergap hidungku. Aku gemetaran. Aku tak mampu melihat kondisinya saat ini, tetapi juga tidak bisa memalingkan muka dari wajahnya. Rasa mual menghinggapiku. Seluruh tubuhku terasa membeku. Riz, aku kesepian di sini, Riz. Ia merintih lagi. Ia bangkit dari duduknya, melangkah perlahan mendekatiku. Aku sadar kalau yang berdiri di hadapanku itu bukanlah Anti. Ya, itu pasti bukan Anti. Kamu bukan Anti kan? Begiku.
Ia terus melangkah mendekatiku. Wajahnya lebih seram dari sebelumnya. Aku benar-benar tidak mampu menghindar. Kini wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Perutku semakin mual, mencium bau amis yang keluar dari kepala dan wajahnya. Aku berusaha menahan napas, tetapi tidak berlangsung lama. Sampai akhirnya aku ingat untuk melafalkan berbagai doa yang pernah kupelajari. Segala doa yang kuhafal, kulafalkan dalam hati, sambil terus memejamkan mata agar tidak melihat wajah buruknya. Riz, bangun. Kurasakan tubuhku diguncang-guncang oleh seseorang. Samar ku dengar suara yang begitu kukenal terus memanggil di telingaku. Begitu mataku terbuka, kudapati wajah cemas ibuku di hadapanku. Aku sedikit lega. Aku linglung saat tahu ternyata aku berada di atas ranjang dengan selimut yang menutup setengah tubuhku. Nah, kamu mimpi buruk ya? Suara ibuku terdengar khawatir. Mimpi? Benarkah itu hanya mimpi? Rasanya apa yang kualami tadi terlalu nyata untuk disebut sebagai mimpi. Siang ini, sepulang sekolah aku bergegas menuju rumah nenek Anti. Aku hanya ingin memastikan kalau tidak ada atau tidak terjadi apa-apa dengan Anti. Beberapa bulan lalu Anti pernah mengajakku ke rumah neneknya itu. Aku harap aku masih mengingat jalannya. Setelah 1 jam mencari, akhirnya aku temukan rumah sederhana bercat jingga dengan belasan jenis bunga yang tumbuh di halaman depannya. Namun, tampaknya ada yang berbeda dengan suasana rumahnya. Halaman rumah yang beberapa bulan lalu kudatangi tampak lengang, kini terlihat agak ramai. Beberapa kursi plastik berjejer di halaman. Beberapa orang tampak masuk keluar dari pintunya. Aku agak ragu. Meski begitu, kuberanikan diri untuk melangkah lebih dekat dan memasuki rumahnya. Saat kulangkahkan kakiku melewati pintu, seorang nenek bertubuh ringkih dengan mata sembab menoleh ke arahku. Risna ya kamu? Ia segera bangkit dari duduknya, melangkah tertati mendekatiku. Aku tersenyum dan mendekatinya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Begitu kami saling berhadapan. Sementara mataku tertuju pada sosok tubuh terbungkus kain panjang yang tengah dikelilingi orang-orang. Pikiranku tertuju pada Anti. Tubuhku limbung. Nenek Anti sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Ia memberiku anggukan dan linangan air mata. Gigiku gemertakan berusaha menahan tangis. Nak Risna, dia tertabrak kereta api pukul 11 malam tadi. Nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal di tempat. Sekarang kami masih menunggu kedatangan kedua orang tuanya sebelum dia dikuburkan. Maaf ya nak, nenek belum sempat mengabarimu. Tangis nenek Anti pecah. Perlahan ku peluk tubuhnya. Air mataku tak mampu lagi kubendung. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Semoga cerpen horor kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.